Shalom semuanya. Sebelum kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa baik ya Bapa di sepanjang hidup kami ya Bapa. Bapa, pada pagi ini ya Bapa, kiranya Tuhan Yesus hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami akan ya Tuhan Yesus memulai ibadah kebaktian kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Roh Kudus-Mu tercurah atas setiap kami, memenuhi setiap hati kami ya Bapa. Biarlah Kau yang menjamah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau dan Roh Kudus-Mu ya Bapa senantiasa Tuhan Yesus beserta kami ya Bapa. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan Yesus buat para hamba-Mu ya Bapa yang belum dapat hadir di tempat ini. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, jika mereka sakit ya Tuhan Yesus, Engkau yang menyembuhkan mereka ya Tuhan Yesus. Jika mereka dalam perjalanan ke tempat ini, Engkau yang kiranya Tuhan Yesus tibakan mereka ya Tuhan Yesus tempat ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus berapa-Mu senantiasa Tuhan Yesus selalu tercurah atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
atas karunia-Mu ya Bapa yang begitu besar di sepanjang kehidupan kami Bapa. Biarlah ya Tuhan Yesus, setiap kami ya Tuhan Yesus selalu ya Tuhan Yesus memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus dengan hati yang bersuka ya Bapa. Sebentar ya Tuhan Yesus, kami akan ya Tuhan Yesus memuji bersorak-sorai memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, biarlah Kau yang menjamah setiap hati kami, agar ada ya Tuhan Yesus puji-pujian ya Tuhan Yesus yang akan kami sorakan yang terbaik bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada sukacita dalam kita, amin. Yang bersukacita beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita.
kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat dan karunia-Mu ya Bapa yang Kau limpahkan kepada kami ya Bapa di sepanjang kehidupan kami. Bapa, sebentar ya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Karena ya Tuhan Yesus, Kau yang memberkati hamba-Mu yang akan memberikan firman Tuhan ya Bapa. Kau yang menjamah ya Tuhan Yesus beliau ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, Kau menjamah tangan-tangan kami yang akan memberikan ya Tuhan Yesus persembahan. Kiranya Kau yang menjamah, kiranya Tuhan Yesus, Kau yang memberkati ya Tuhan Yesus persembahan kami ya Tuhan Yesus berlipat kali ganda ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu
Firman-Mu yang menguatkan kami, Firman-Mu yang meneguhkan kami. Dalam setiap ujian penyembahan kami Bapa, yang kami naikkan dari upah yang kami berikan. Dan biarlah Firman-Mu nih Bapa mengajarkan kami, menuntun kami Bapa, memberkati hamba-Mu ini Bapa dalam menyampaikan Firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memenuhi dan mengajar kami dari awal hingga akhir nanti. Kami siap mendengarkan Firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan aku, bahkan menolongku. Engkau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan Amin. Yesus memberikan kita kemenangan. Tema hari ini saya ambil tentang peperangan rohani yang semakin besar. Ya, tapi sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Mama dan Mami yang setelah semalam kita lakukan penugasan pernikahan berlangsung dengan damai dan sukacita. Semoga keluarganya diberkati berlimpah-limpah dan damai sejahtera berlimpah. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengar beberapa berita beberapa hari ini, ya, tapi beritanya sudah 2 minggu lebih. Peperangan yang telah dilakukan oleh Ukraina melawan Rusia. Ya, sekarang Ukraina sudah ambruk negaranya, sudah hancur belum diserang sama Rusia. Dan Presiden Putin, Rusia mengatakan turunkan senjatamu tentara Ukraina kalau kau melihat keluargamu lagi. Begitu katanya. Tapi Presiden Ukraina tetap maju. Ya, nggak tahu siapa belakangnya Ukraina. Ya, katanya Amerika, Israel, Prancis, Jerman, padahal negara yang kuat. Tetapi sampai sekarang tidak ada reaksi apapun. Tapi kita tidak mau namanya peperangan, karena kalau nuklir itu jatuh, setengah umat manusia akan hancur. Dan ini akan terjadi peperangan dunia. Ya, semoga ini berakhir dengan damai. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kemenangan akan diraih jika kita berperang. Jadi kalau tidak berperang, tidak akan terjadi peperangan. Jadi untuk saat ini peperangan kita adalah melawan kuasa-kuasa iblis, penghulu-penghulu darah, bukan sesama kita manusia. Jadi kita sedang memasuki di mana peperangan rohani yang semakin besar, yang tingkatnya semakin tinggi. Sebab tempat peperangannya itulah gereja Tuhan. Ya. Beberapa hamba Tuhan di tempat ini, masuk Bapak Gembala Pembina,
Pak Tarinya juga ketika mengkhotbah ada gangguan. Kemarin Bapak Gembala Pembina mau samosir ya, sakit. Ya, saya pun juga sakit. Ya, Pak Tarinya juga sakit semua. Bulan ini sakit semua. Ya, memang bangku-bangku kosong ini pun saya tanya, jemaat semua pun sakit semua. Panas, demam, flu batuk, tulang-tulang seperti tertusuk semua. Ya. Kalau dibilang namanya penyakit viral ini, semua ada viral semuanya. Jadi kalau mau menang harus berperang. Ya. Orang Kristen ketika sudah menang, jangan anggap remeh kemenangan itu. Mengapa? Terkadang kalau sudah menang, begitu dapat kemenangan lupa sama Tuhan. Ya. Begitu dapat kemenangan lupa dengan Tuhan. Begitu sehat, lupa dengan Tuhan. Begitu tokonya rame, lupa dengan Tuhan. Begitu gajinya naik, lupa dengan Tuhan. Begitu diberkati keluarganya, lupa dengan Tuhan. Dan ini namanya adalah kemunduran rohani. Ini adalah kemunduran rohani, Bapak Ibu. Karena saat kita mulai meremehkan rohani kita, disitulah awal kejatuhan kita. Disitulah kita jatuh. Ya. Hati-hati dengan kemunduran rohani ini. Jadi siapa sajakah orang Kristen yang mundur rohani? Yang pertama, Bapak Ibu, adalah orang yang berkompromi dengan dosa. Ya. Dia sudah diberkati, sudah ditobatkan, sudah dimenangkan, masih aja berkompromi dengan dosa. Dan ini adalah awal kejatuhan. Yang kedua, mengambil haknya Tuhan. Apa itu hak Tuhan? Ya, Tuhan berhak atas kehidupan kita. Tapi banyak orang berkata, ya ini hidupku loh, terserah aku, urusan aku mau berbuat dosa. Ini hidup aku. No. Tuhan tak mau kita seperti itu. Biarlah kehendak Tuhan terjadi. Terkadang kita sebagai manusia hidup ini jatuh dalam kehendak sendiri. Akhirnya terjadilah dosa. Yang ketiga, orang yang lupa diri. Orang yang lupa diri, yaitu banyak orang yang merasa mereka bisa nipu Tuhan. Mereka kelihatannya ke gereja, tapi hatinya tidak ke gereja. Mereka berdoa, tetapi hati tidak berdoa. Mereka menyembah, tapi tidak menyembah. Kalau saudara tidak mau kalah sama yang namanya masalah yang tak terduga, ya, di sini kita tidak boleh namanya meremehkan hal rohani. Hal rohani itu apa? Ibadah. Fokus dalam ibadah, menyembah Tuhan. Fokus menyembah Tuhan. Jadi kalau kita tetap menyembah Tuhan dan mengutamakan hal rohani dalam kehidupan kita, jadi apa yang kita cari yaitu adalah kerajaan Allah. Ketika kita mencari kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan kepada kami. Jadi jangan kita lupa diri. Tujuan kita di sini adalah untuk mencari kerajaan Allah. Ya, mencari kerajaan Allah. Pastikan bahwa kita betul-betul menang di dalam peperangan. Jadi di sini saya cari tentang peperangan rohani. Ada peperangan rohani tingkat dasar, yaitu peperangan rohani melawan hawa nafsu kedagingan. Ini dulu harus kita lakukan. Jadi kalau mau perang besar, ini dulu perang kecil dulu, perang dasar, hawa kedagingan. Yang kedua, lalu kita juga harus memenangkan peperangan tingkat okultisme. Okultisme itu melawan roh-roh jahat. Ketika kita mampu menundukkan kedagingan kita mampu melawan roh jahat. Hati-hati bagi hamba Tuhan yang masih dalam hidup kedagingan. Ketika dia mendoakan orang kesurupan, orang yang terpengaruh dalam roh iblis, gampang kali kena serangan baik. Ya, gampang kali dia juga dirasuki. Yang ketiga, peperangan tingkat strategis, yaitu adalah peperangan melawan penguasa-penguasa rohani
atas kota-kota dan bangsa kita, dan tujuannya adalah untuk jiwa-jiwa. Ini peperangan yang strategis, ya, dan gereja harus terjun di sini dan harus terdepan untuk berperang melawan penguasa-penguasa kota seperti ini. Inilah namanya peperangan yang semakin besar, dan kita harus memiliki strategi-strategi. Dan apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Yang pertama adalah mengalahkan kuasa kegelapan. Jadi saya mendapatkan mimpi di bulan Januari lalu. Saya mendapatkan mimpi tentang dekat rumah saya ada tumpukan seperti tumpukan jerami, padi atau rumput. Tiba-tiba di jerami itu atau rumput itu ada ular kobra. Dan ketika saya mau melewati, dia mau mematuk saya. Jadi saya ambil batu, saya lempar. Kemudian saya berjalan lagi untuk menghindari ini. Ada lagi ular kobra. Saya lempar lagi. Ini saya teringat di sini tentang Daud mengalahkan Goliat. Ya. Mari kita buka di 1 Samuel pasal 17. Oh enggak, 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Jadi sebelum mengalahkan Goliat, Daud diurapi dulu. Ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, di sini artinya yaitu kita harus berperang seperti Daud. Tapi berperang yang kita lakukan adalah yang pertama harus kita diurapi dulu. Kalau tidak ada pengurapan, kita akan kalah di dalam peperangan. Dan siapa yang berperang sebenarnya, Bapak Ibu? Buka di dalam 1 Samuel 17 ayat 47. 1 Samuel 17 ayat 47. Sudah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu di dalam tangan kami. Yang artinya kekuatan kita yaitu dari perkenan Tuhan. Kita bukan berperang, tetapi Tuhanlah yang berperang. Amin. Jadi apa yang kita lakukan yaitu hanya percaya dan berdoa saja. Tuhan mau kita seperti itu. Ya. Artinya saya mendapatkan pengertian mimpi ini ketika saya melemparkan batu pada ular itu, Bapak Ibu. Ya. Itu berbicara mengenai doa peperangan rohani yang mengalahkan kuasa kegelapan. Yang penghulu-penghulu udara. Dan puji Tuhan, makanya bulan Februari ini pas pula temanya tentang tempat kudus Tuhan, basis peperangan rohani. Di sini kita harus melakukan peperangan melawan kuasa kegelapan. Jadi begini Bapak Ibu, ada lagu anak sekolah minggu dulu. Dong 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 kedondong, ada iblis di bawah kolong, hatiku mau dicolong, oh Tuhan segera tolong. Ya. Iblis dia mau mencuri hati kita. Iblis mau mengambil harta karun dalam hidup kita, yaitu hati. Hati kita seperti emas. Ya. Iblis tahu tubuh kita tidak ada gunanya. Tubuh kita akan lenyap pada waktunya. Saya lihat di YouTube, ya, kalau penguburan secara keramas dibakar, ya, di Hindu, agama Hindu, di Bali, ya, saya lihat di YouTube itu dibakar, yang tadinya dimandiin dulu, badannya masih utuh semua, gantung semua bersih. Ketika dibakar mengalak gitu sampai tulang belulang. Artinya percuma itu di dunia ini, akhirnya dibakar jadi api. Kemudian saya lihat lagi di YouTube, ya, penguburan di negara Tibet. Negara Tibet, mayatnya yang udah mati diikat begini, ya, kemudian dicampakkan di bukit yang banyak burung pemakan bangkai. Di situ dilempar, dimakan, dicabik-cabik. Tapi sebelum dicabik, ini dikuliti dulu.
biar bau aroma bangkainya tercium, darahnya tercium. Di kulit dari belakang saya lihat gak ada artinya rupanya tubuh ini. Gak ada artinya. Ya, kita pun juga mati dikubur, akhirnya menjadi debu dan tanah, busuk. Ada juga saya lihat cara penguburan di Bali, ada dua, ada yang dibakar, dikremasi, dan ada yang dibuang saja. Kalau dia pemuka agama, dia ditutup pakai bambu seperti ini. Ya, kalau orang biasa ditampakkan aja gitu di pulau itu. Jadi semua harta bendanya taruh situ, seperti sampah jadinya. Ya. Artinya hidup ini setelah mati gak ada artinya, daging tubuh ini semua. Ya. Kita percantik tubuh kita, akhirnya mati juga. Dimakan rayap semua. Makanya iblis tahu ini gak penting, tubuh ini gak penting. Yang penting ini. Makanya lagu sekolah minggu itu agak-agak remeh kita dengar, tetapi benar. Iblis menginginkan hati kita. Bapak Ibu Saudara berkasih, jangan percaya dengan kalau engkau sakit saat ini, engkau terpuruk saat ini, bukan karena serangan iblis. Nah, iblis mau menguasai hati kita. Ya, engkau sakit saat ini gara-gara apa? Entah kita nggak makan yang benar, entah kita pergi kemana-mana nggak pakai jaket, atau pergi naik sepeda motor nggak pakai jaket, minum es, batuk, makan terlalu berlebihan. Itu kita, tapi iblis tidak seperti itu cara kerjanya. Iblis cara kerjanya mencuri hati Anda, Bapak Ibu, membuat Anda malas datang ke gereja, membuat Anda malas melayani, membuat Anda tidak semangat mengapa bekerja, tidak bersemangat berdoa. Itu kerjanya iblis, mencuri hati. Ini makanya tugas kita berdoa, berperang melawan puasa-puasa ini. Karena apa? Ketika iblis datang mencuri hati, engkau menjadi budaknya. Engkau akan dikontrol sama iblis. Ya. Jadi jangan berpikir, wah iblis, aku sakit ini gak benar. Sama seperti kaki saya dulu saya bilang. Kaki saya sampai bengkak katanya. Inang saya koyak. Kata orang-orang di tempat saya bekerja, karena saya menginjak orang bunian katanya. Ada pula seperti itu. Ya, itu pemikiran yang kuno. Tetapi memang karena ditarik, semakin ditarik ya kerot katanya. Kayak kaki saya sakit. Ya, bukan karena kita menyentuh tubuh kita dengan iblis itu kita sakit, tidak. Ya. Iblis mencuri hati kita. Jadi bagaimana orang bisa dirasuki setan sampai dia nggak bisa bergerak? Itu lain cerita Bapak Ibu. Atau dia sakit, atau dia menjadi gila, lain cerita, karena dia memiliki ikatan dengan setan itu, dengan iblis itu. Ya. Jadi bagaimana kita untuk mengalahkan iblis itu? Jadi saya lihat di media sosial ya, ketika Pastor Gilbert wawancarai Tony Daud, ya, dia berkata begini, bagaimana orang-orang bisa kena santet? Kata Pastor Gilbert. Pastor Gilbert berkata begini, karena dia kan mantan guru besar. Orang yang kena santet adalah yang pertama, orang yang gampang sakit hati, orang yang menyimpan dendam. Itu yang gampang disantet, dipengaruhi setan. Yang kedua, orang yang tidak mau memberi, yang jarang bersedekah, dia juga. Yang ketiga, orang yang selalu merengut, tidak mau mensyukuri apa yang ada selama ini dalam kehidupan dia, selalu mengeluh. Ini yang gampang disantet dan gampang dipengaruhi sama iblis. Ubah Bapak Ibu. Ya. Kalau ada saat ini kita menyimpan dendam, menyimpan dosa, menyimpan semua amarah, lepaskan agar Anda tidak dipengaruhi oleh iblis. Yang kedua tadi, ya, hati-hati dengan yang kedua tadi kalau memberi, lebih banyak memberi. Sedikit pun tidak apa-apa memberi. Yang penting memberi, karena iblis suka menutup kita untuk berbuat kasih.
Dan di situ ketika kita berbuat seperti itu, kita membuka celah gerbang dalam hati kita, dia masuk. Kira kita gampang jadi bonekanya setan, jadi boneka kayu setan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Yang ketiga, harus banyak bersyukur. Ini yang harus kita lakukan untuk mengalahkan iblis. Iblis tidak suka orang, iblis anti dengan orang yang mau bersyukur. Jadi ini tugas kita adalah breakthrough prayer, doa terobosan, mengalahkan iblis ini, penghulu darah ini. Inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Ya, peperangan rohani yang sedang terjadi dalam alam roh atas keluarga kita, ini harus kita doakan. Atas usaha dan pekerjaan kita, atas kota dan bangsa kita, ini harus kita lakukan Bapak Ibu. Iblis itu, ingat sekali lagi, dia ingin hati Anda semua. Dia tidak ingin harta Anda. Dia tidak ingin tubuh Anda, pikiran dan hati, jiwa Anda, dia ingin. Hati-hati. Ya. Kalau Anda saat ini bergoncang, pikiran ada masalah, ya. Terkadang begini, saya pun juga merasakan. Kalau ketika ada ancaman, ketika ada teror dalam pekerjaan, dalam hidup, ketika ada tekanan, terkadang kita membesarkan masalah tersebut. Dan di situ iblis masuk. Kenapa? Ketika masalah itu besar dan kita memikirkan itu terus, kapan Tuhan masuk? Jadi caranya bagaimana Bapak Ibu? Biarlah Tuhan yang semakin besar. Bukan masalah yang semakin besar, tapi Tuhan. Dengan cara apa? Ketika ada masalah, Tuhan yang berperang. Ya, di 1 Samuel pasal 7 ayat 7. Tuhan yang akan berperang, bukan kita. Kita jangan sok jago-jagoan mau berperang. Nah, ya, kita yang hanya berdoa dan percaya biar Tuhan berperang. Ya, baru-baru ini juga ada viral juga. Seorang sultan katanya, sultan di Medan. Ya, baru 25 tahun. Jadi sultan di Medan. Ya, omsetnya dari main trading itu M. Akhirnya apa? Sekarang masuk penjara 20 tahun. Bayangkan 20 tahun. Gara-gara apa? Kesombongan. Wow, murah banget. 5M, murah banget. Kita 5M, 1M aja pun walaknya nih. Wah, murah banget. Itulah salah satu ikon dia. Wah, murah banget. Sampai dia berkata seperti ini. Kalau saya miskin, jatuh miskin, saya bersedekah. Kemudian saya kaya lagi. Kemudian saya jatuh miskin lagi, saya bersedekah lagi. Sampai Tuhan bingung sama saya, mau masukkan kemana saya? Dia menghakimi Tuhan. Akhirnya apa? Tidak lama setelah itu masuk penjara. Jangan sombong Bapak Ibu. Ingat yang tadi saya katakan. Setelah kita nanti mati, tubuh ini tidak digunakan, jabatan ini tidak digunakan, mati lenyap. Hanya tinggal nama semua. Jadi semua yang dicari di dunia ini lenyap semua, lenyap. Tidak ada. Jadi ini harus kita lawan. Penghulu pengendara mengalahkan kuasa kegelapan. Yang kemudian apa yang harus kita lakukan adalah melakukan pertumbuhan rohani. Yang kedua, pertumbuhan rohani. Ya, setelah itu kalau tidak salah di awal bulan Januari saya mimpi. Mimpi itu saya dapat mimpi saya diklat pendeta. Dan ketika saya diklat pendeta, di situ ada Pak Bambang. Dan ketika kami melakukan diklat pendeta, saya lihat di satu rumah ini tiba-tiba terisi air penuh. Airnya penuh, tapi nggak keluar. Hanya di sini aja, dalam satu rumah ini aja. Jadi kata Pak Bambang bilang seperti ini, buka pintu, buka keran, biar airnya keluar. Jadi
Saya lihat juga dan saya telah kenapa mimpi ini. Saya dapat di dalam Yeskiel pasal 47 ayat 1 sampai 2. Yeskiel pasal 47 ayat 1 sampai 2. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah 2. Ayat 2. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Yang artinya begini Bapak Ibu, saya telah ini semua. Jadi banyak umat Tuhan datang ke gereja, banyak hamba Tuhan datang ke gereja, menyembah Tuhan, nangis sampai berkeringat, serius menyembah Tuhan, pengurapan Tuhan ada di rumah Tuhan. Tetapi ketika keluar dari gereja ini, dari pintu ini, apa yang terjadi? Tidak mengalami pengurapan Bapak Ibu, tidak namanya mengalami kuasa Tuhan. Akhirnya apa? Ya, ketika kita ada pengurapan di gereja ini, kita merasa damai, sejahtera. Kalau nggak kita bawa pengurapan ini keluar, ya rumah tangga kita akan goyang. Hubungan kita dengan sesama akan goyang juga. Itu yang dimasukkan ayat firman ini. Artinya apa? Jangan di gereja saja kita menyembah, mencari Tuhan, tetapi di luar juga, tetapi dalam pekerjaan juga, tetapi dalam rumah tangga juga. Ya, saya berfirman semalam waktu perubahan pernikahan, kalau bisa Mami dan Mama membuat ibadah. Artinya ketika ada persekutuan di dalam rumah itu, rumah tangga akan diberkati. Jadi bukan saja di gereja kita berdoa menyembah, kuat kali kita menyembah, tetapi di rumah tidak. Ini yang artinya saya dapat. Makanya saya ditegur dalam mimpi ini, ingatkan jemaat, jangan hanya di rumah, di gereja saja. Haleluya, ku berikan syukurku di rumah enggak, ngantuk, tidur aja lah dulu. Diajak ibadah, aduh, ada waktu, aku kerja. Ini hati-hati Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus, bukan hanya di gereja, tetapi di luar. Jadi peperangan yang semakin besar ini harus kita lakukan bukan saja di gereja, tapi di luar. Ya. Yang ketiga, dewasa rohani. Yang terakhir, ya, di sini Tuhan mau memanggil orang-orang yang dewasa rohani saat ini. Ya, kalau anak-anak nggak mungkin berperang. Kalau anak-anak nggak mungkin dia mau berperang. Yang mau punya iman, yang mau berperang, itu yang diajak Tuhan. Mari buka di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 1. Berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kemudian dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, Tuhan mau orang yang seperti ini. Orang mau yang berbuah, orang yang mau tumbuh, orang yang mau berdoa, mencari Tuhan. Itu yang mau Tuhan perlukan untuk berperang. Kalau Anda tidak berperang, tidak akan diberkati. Peperangan kita adalah dengan cara berdoa.
Tidak akan kita menjadi orang pemenang kalau kita tidak terjun di dalam medan peperangan. Ya, jadi peperangan semakin hari ini semakin besar, Bapak Ibu. Yang kita lakukan adalah terus berdoa, terus cari Tuhan. Ya. Biar tidak ada satupun iblis mengalahkan kita. Biar tidak ada satupun kuasa kegelapan mengalahkan kita. Biarlah kuasa Tuhan memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya jika engkau mencari Tuhan. Amin. Mari kita tutup ibadah ini. Mari kita bangkit diri Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku.
pada siang hari ini firman-Mu telah disampaikan Tuhan. Sebab melalui peperangan kami akan memiliki kemenangan yang terbesar Bapa, yaitu melalui Engkau Tuhan. Dan sebab itu Bapa, kuatkan dan teguhkan hati kami untuk kami tetap fokus kepada Engkau, mencari kerajaan-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus selalu menjaga hati kami, agar tidak ada satu pun kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mencuri hati kami. Biarlah pertolongan dan perkenan Tuhan menyertai hidup kami semua, terlebih jemaat-Mu dan pengerja di tempat ini. Kiranya Kau memberkati Bapa, jemaat dan pengerja di tempat ini berlimpah-limpah. Kau memberikan kesehatan berlimpah. Jika ada saat ini pengerja-Mu dan jemaat yang sakit, kami berdoa di tempat ini, terjadi kesembuhan hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati setiap usaha-usaha pekerjaan jemaat dan pekerja-Mu Bapa. Apapun yang Kau kerjakan, Engkau memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini Bapa jadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebelum kita akan memberikan persembahan, mari kita bersatu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai Tuhan Yesus mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, apa yang disampaikan ya Tuhan Yesus oleh hamba-Mu ya Bapa, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan Yesus, Kau yang memberkati hamba-Mu ya Bapa, yang telah memberikan firman Tuhan ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau yang memberkati tangan-tangan ini akan memberikan ya Tuhan Yesus persembahan ya Bapa. Kiranya Kau yang memberkati persembahan kami berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau ada hadir tengah-tengah kami dalam kebaktian pada hari ini Tuhan, dari Sabat Mudi Bapa. Engkau melawat kami Tuhan, dan Engkau hadir tengah-tengah pujian dan penyembahan, dan Engkau juga hadir saat firman-Mu disampaikan Bapa.
Terima kasih Bapa. Biarlah ini menyenangkan bagi-Mu Tuhan. Dan untuk kebenaran firman-Mu hari ini Bapa, itu terus mengingatkan bagi kami semua Tuhan. Kami mesti berperang Tuhan. Kami butuh Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami manusia yang lemah Tuhan. Yang manusia selalu perlu diingatkan Bapa. Kami manusia yang bersalah dan berdosa Bapa. Terima kasih karena saat firman-Mu diingatkan Bapa, kami tahu siapa kami sebenarnya Tuhan. Kami mesti berdoa Tuhan. Kami mesti menyembah-Mu Tuhan. Kami mesti membaca kebenaran firman-Mu Tuhan. Maka kami bisa melangkah berperang menghadapi kuasa-kuasa kegelapan Bapa. Terima kasih berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati pelayanannya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya. Engkau menolong dia terus Bapa, mengembalakan gereja-Mu di tempat ini, menyertai dia Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang boleh hadir bersama-sama dengan kami pada pagi hari menjelang siang di tempat ini. Kiranya berkat Tuhan memberkati jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu mereka Tuhan. Apapun usaha pekerjaan mereka Engkau berkati. Perlindungan Tuhan sempurna bagi jemaat Tuhan di tempat ini Bapa. Engkau Allah menjadi kekuatan bagi jemaat-Mu Tuhan. Menjadi penolong yang ajaib, yang memberkati, beri damai sejahtera bagi semua jemaat di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Istur Niko, Noto Harjoko serta keluarga, serta yang hamba-Mu ini Bapak. Berkati dia Tuhan dalam pelayanan demi pelayanan Bapak. Kami juga berdoa buat Bapak pembina kami di Medan, Bapak Ermbang Jonan, Bapak Edi Peretno Tuhan. Sertai mereka Tuhan, sertai keluarga mereka juga dalam pelayanan Kau berkati, menolong mereka terus Tuhan, membawa gereja Tuhan Bapak. Dan kami juga berdoa buat kepala sidang kami Bapak. Kami berdoa buat Bapak Jansen Nasir Tuhan, buat Bapak Joshua Ginting, berkati hamba-hamba Tuhan menyertai mereka. Dan kami juga berdoa buat Bapak pembina kami di Kota Subrata, Bapak Beri Setepu, berserta gembala tempat di para tarikan Tuhan. Engkau juga menyertai mereka, memberkati mereka Bapak dalam mengembalakan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat para hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini Bapak. Berkati semua imam-imam musik-Mu Tuhan. Pakai mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan Tuhan, takut akan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, pekerja mereka, keluarga mereka juga Bapak. Karena kami tahu orang yang melayani Tuhan akan mendapat upah dari Tuhan Bapak. Biarlah hati mereka senantiasa mencari Tuhan Bapak, melayani Tuhan Bapak. Kami berdoa buat kota kami Medan Tuhan, buat bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan menjaga kota kami, Tuhan menjaga bangsa ini, melindungi bangsa ini Tuhan, menjauhi dari perpecahan dan kesalahpahaman. Biar berkat Tuhan pada bangsa ini Tuhan. Kiranya damai sejahtera kemakmuran pada bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan para pemimpin kami Tuhan, presiden, wakil presiden, pejabat yang tertinggi dan pejabat yang Kau berkati juga. Biarlah mereka bekerja dengan takut akan Tuhan Bapak. Bapak terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan gereja ini seminggu ke depan dalam perjalanan kegiatan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati setiap kegiatan di gereja ini Tuhan. Biar dapat terjadi Engkau dipermuliakan Bapak. Terima kasih kami mengangkat tangan berdoa bagi kota kudusmu Yerusalem. Salam Yerusalem. Diberkatilah puri-purimu, diberkatilah tembok-tembokmu. Biarlah orang yang mencintai mendapat sentosa. Dan biarlah berkat Yerusalem mengalir atas semua bangsa, atas bangsa kami, atas kota kami, atas gereja kami, atas rumah kami, atas kami semua orang-orang percaya-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang mendengar tempat Tuhan. Tapi sebelum pulang kami akan terima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan Tuhan yang indah dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, menjemput kita di awan Tuhan. Mari yang percaya dan diberkati